Bagaimana kita mendapatkan pasangan? Berawal dari komunikasi. Komunikasi adalah proses bertukarnya informasi antar satu individu atau kelompok dengan adanya tujuan yang ingin disampaikan. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari, di rumah tangga, di pasar, di sekolah, atau di mana saja. Pesan atau informasi yang disampaikan dapat berupa komunikasi verbal atau komunikasi nonverbal. Dan di video ini, kami akan membahas tentang komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal memiliki sifat holistik, bahwa masing-masing tidak dapat saling dipisahkan. Ketika kita menyatakan terima kasih, yaitu verbal, kita melengkapinya dengan tersenyum, yaitu nonverbal. Dua peristiwa tersebut merupakan contoh bahwa bahasa verbal dan nonverbal bekerja secara bersama-sama dalam menciptakan makna suatu perilaku komunikasi. Apa sih komunikasi nonverbal itu? Komunikasi nonverbal merupakan saluran utama yang digunakan untuk mengkomunikasikan perasaan dan sikap. Namun, dalam memahaminya, komunikasi nonverbal sering tidak terencana atau kurang terstruktur. Sebenarnya, komunikasi nonverbal memiliki pengaruh yang lebih besar daripada komunikasi verbal dalam hal pelayanan. Kenapa? Komunikasi nonverbal dapat diwujudkan melalui sikap bicara, pandangan mata, cara tersenyum, ekspresi wajah, penampilan, dan bahasa tubuh yang lain. Melalui komunikasi nonverbal, pelanggan akan merasakan secara langsung bagaimana pemberian layanan dalam memperlakukan mereka. Komunikasi nonverbal biasanya terjadi dalam komunikasi secara langsung atau face-to-face. Sebabnya, dalam menggunakan media digital, komunikasi nonverbal seringkali tidak mungkin dilakukan. Kenapa? Bisa dibayangkan ketika kita sedang chatting dengan seorang yang kita cintai. Tidak mungkin kita bisa melihat ekspresi wajah lawan bicara kita atau mendengar intonasi suara. Karena keterbatasan ini, komunikasi nonverbal sering menimbulkan kesalahpahaman. Kenapa bisa terjadi? Terkadang manusia tidak luput dari kesalahan yang harusnya mengirim emoji berupa tersenyum, malah sebaliknya. Jempol kita tidak sengaja menekan emoji marah yang ada di sebelahnya. Perilaku nonverbal mempunyai fungsi-fungsi seperti contoh. Anda menganggukkan kepala saat Anda mengatakan ya, dan Anda menggelengkan kepala Anda ketika mengatakan tidak. Juga, Anda menggoyangkan tangan Anda dengan telapak tangan mengarah ke depan, atau sebagai pengganti kata tidak, ketika seseorang pengamen mendatangi mobil Anda, dan masih ada banyak contoh lain. Contoh dari komunikasi nonverbal itu sendiri meliputi mengetuk pintu, yang kita tahu bahwa bentuk komunikasi ini memungkinkan bahwa di dalam ruangan tersebut apakah ada orang atau tidak, dan menunjukkan tindakan sopan santun. Yang kedua adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan jenis komunikasi nonverbal yang paling umum digunakan. Bahkan tidak jarang kita sudah mengetahui informasi yang akan disampaikan lawan bicara. Bahkan sebelum ia berbicara, hanya dengan melihat ekspresi wajahnya, bisa tahu satu senyuman atau ekspresi cemberut saja sudah dapat memberikan informasi yang cukup banyak dari lawan bicara. Paralinguistik. Paralinguistik adalah aspek nonverbal dari proses bicara. Contohnya adalah nada bicara, kecepatannya, hingga volume suara kita. Aspek nonverbal ini yang membantu memberikan konteks pada kata-kata yang diucapkan. Aspek tersebut bisa disebut dengan paralanguage. Nada,
kecepatan, hingga volume bicara termasuk di dalamnya. Aspek nonverbal ini merupakan konteks pada kata yang diucapkan. Misalnya, volume suara yang tinggi biasanya digunakan untuk menyampaikan hal-hal yang emosional. Lalu, volume suara yang kecil dipadukan dengan ekspresi wajah sedih akan digunakan untuk menyampaikan kabar duka. Berikut adalah data yang tercatat dari pengguna verbal dan nonverbal. Di dunia ini, hampir kebanyakan yaitu menggunakan nonverbal untuk berkomunikasi. Menurut buku dari Brit Wistel, komunikasi verbal hanya bisa mencapai 7% saja, sedangkan nonverbal adalah sisanya, yaitu 65% hingga 93%. Dan menurut riset dari Albert Mehrabian PhD, Profesor Emeritus UCLA, University of California, Los Angeles, mengatakan bahwa 7% verbal dan 38% diisi oleh vokal dan 55% berupa visual. Maka dari itu, kebanyakan wanita pasti akan lebih suka pria dengan menggunakan aksinya daripada berambisi pada kata-kata yang hanya penuh ilusi, atau bisa dibilang tidak ada bukti. Seperti itu.